Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, di pertemuan kali ini di sini akan membawakan dari kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Nah, di sini tertarik juga dari pembahasan yang memang sempat dikaji juga di kajian di mana judulnya adalah tentang pembatas sholat. Ya, pembatas sholat atau kita biasa dikenal dengan sutroh. Ya, sebelum mengkaji hadisnya, di sini akan dijelaskan sendiri apa sih sutroh atau pembatas sholat. Sutroh adalah suatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Jadi menyimpan suatu media atau benda di depan orang yang sholat. Bisa berupa tongkat, pecut, tanah, bahkan kendaraan. Umumnya di kita terbiasa menggunakan papan ataupun juga tiang tembok yang biasanya dibuat sutroh. Hukumnya sunnah. Hukum dari penggunaan sutroh itu sunnah bagi orang yang sholat, baik ketika menjadi imam ataupun ketika sholat sendiri. Jadi hukumnya, sekali lagi, penggunaan sutroh itu adalah sunnah, baik saat menjadi imam ataupun saat kita sholat sendiri. Berlaku saat sholat di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Jadi, semisal kita sholat misalkan di lapang, Idul Fitri gitu ya, kita mendirikan sholat di lapang, hal tersebut juga tetap dipasang sutroh. Jadi tidak selamanya hanya kita buat di dalam bangunan, seperti di masjid ataupun di rumah. Dalil yang menjadi ajaran Nabi berupa ucapan dan juga praktik terus menjadi dalil dalam hal ini. Hukum sutroh ini berlaku bagi orang yang sholat ketika khawatir ada yang lewat di depannya ataupun tidak. Jadi walaupun tidak ada orang yang pasti akan melewat saat kita sholat, tetap sutroh tetap dipasang ketika kita sholat. Jadi tadi hukumnya sunnah berlaku bagi orang yang sholat ketika khawatir ada yang lewat di hadapannya ataupun tidak. Sebagian ulama bahkan memasukkan ini ke dalam hal yang wajib. Nah, tadi berhubungan dengan imam ataupun saat kita sholat sendiri. Adapun makmum tidak disunahkan memakai sutroh. Jadi dahulu kala di saat Nabi menjadi imam, Nabi menancapkan anak busur panahnya di depannya, lalu makmum-makmum yang lain itu tidak menggunakan sutroh. Jadi yang memang menggunakan sutroh itu hanya imam saja. Sutroh imam sudah menjadi sutroh makmum. Ya, jadi sutrohnya imam itu mewakili sutroh dari makmum. Manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya sholat menghadap sutroh yang pertama adalah menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tadi hukumnya sunnah. Yang kedua, mencegah lewatnya setan dan terputusnya sholat. Yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari pembatas atau sutroh. Jadi kalau misalkan kita pasang sutroh di depannya, otomatis seharusnya kita lebih khusyuk, pandangan kita terjaga, tidak misalkan di depan kita tiba-tiba ada yang melewat, ya kita jadi pandangannya terganggu, kurang khusyuk. Nah di sini salah satu manfaatnya. Selanjutnya tadi membuat lebih khusyuk dan menundukkan pandangan. Selanjutnya memudahkan orang yang ingin lewat. Jadi fungsinya tadi sutroh adalah memudahkan seandainya ada orang yang akan lewat di depan kita. Kenapa? Karena bahkan nanti disebutkan di hadis bahwasanya
lebih baik menunggu 40 tahun dibandingkan dengan kita melewat di depan orang yang sedang sholat. Selanjutnya juga, yang keenam, manfaat dari sholat menghadap sutra adalah menjauhi dosa. Yang terakhir, menjauhi hal yang memberatkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin di depan kita agar tidak berat, dia nunggu kita beres sholat, maka alangkah baiknya kita pasang sutra di depannya. Di sini masuk ke hadisnya, dari hadis Abu Juhaim bin Al-Harits berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri 40 hari daripada harus lewat di depannya. Muttafaqun alaih, dalam lafaznya menurut Al-Bukhari. Bahkan menurut riwayat Al-Bazar dari jalan lain lebih baik berdiri 40 tahun. Jadi saking ngerinya ya dosanya, maka lebih baik orang tersebut berdiam menunggu orang tersebut beres sholat sampai dia bisa melewat di hadapannya, lebih baik berdiri 40 hari. Jadi alangkah baiknya kita meringankan, salah satunya tadi ya manfaatnya, meringankan orang yang ingin lewat di hadapan kita dengan memasang sutra. Faedahnya sendiri dari hadis tersebut kita bisa ambil, ada beberapa ulama yang menggolongkan hal tersebut termasuk dosa besar. Ya. Yang tadi ya. Terus yang berikutnya, orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, sehingga jika ada orang yang lewat di depannya, maka secara tidak langsung orang tersebut memutus munajatnya dan tidak membuatnya khusyuk. Yang ketiga, tidak boleh melewati area orang yang sedang sholat antara orang tersebut dengan sutrahnya. Sehingga kalau misalkan kita sudah pasang sutra, walaupun dia tepat berjalan di depan sutra tersebut, itu diperbolehkan. Yang keempat, jika orang yang sholat tidak menghadap sutra, karena ya mungkin bagi mereka sutra itu sunnah, ya, jadi tidak wajib. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat tapi tidak menghadap sutra, tetap kita diharamkan untuk melewatinya. Jangan mentang-mentang dia mah ada sholatnya nggak pakai sutra, jadi udahlah, gitu ya. Tapi tetap tidak boleh melewat. Kita dari intinya adalah tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Adapun pengecualian, semisal di Masjidil Haram, ya, kita sedang sholat dan memang sedang padat-padatnya, namun kita sholat memang tepat di depan jalan utamanya, ya, mau tidak mau tidak bisa lewat kecuali di jalan utama tersebut, maka tetap hukumnya orang yang lewat tersebut diperbolehkan, karena itu masuknya pengecualian. Hadis lain juga tentang sutra di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau, perangilah dia, sebab sesungguhnya dia adalah setan. Muttafaqun alaih, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia bersama temannya setan. Jadi sebisa mungkin, semisal kita sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang lewat di depan kita, sebisa mungkin kita cegah agar si orang tersebut tidak lewat tepat di depan kita saat sedang sholat. Kenapa? Karena mungkin atas ketidaktahuan dia, kita coba informasikan, kita beri edukasi bahwasanya hal tersebut akan mengandung dosa bagi orang yang lewat di hadapan kita saat kita sedang sholat. Jadi alangkah baiknya kita meringankan, ya, dengan cara apa? Misalkan sudah sholat berjamaah, kita mundur untuk sholat sunnah, kita cari yang memang ada sutrahnya, misal di belakang tiang, ataupun ada beberapa masjid yang menyediakan sutroh.
yang terbuat dari papan, mungkin setinggi 30 cm biasanya kita ambil, simpan di hadapan kita. Bisa juga misalkan menggunakan tas, ya, ataupun ada orang yang sedang sholat sunnah, nah kita, atau misalnya lagi zikir, nah kita tepat berada di belakangnya. Kenapa? Agar tidak ada orang yang lewat di depan kita. Mungkin gambarannya seperti itu tentang sutroh. Jadi semoga bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya. Intinya adalah sutroh bisa meningkatkan kehusyuan kita dalam sholat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah meringankan orang lain yang mungkin akan lewat di hadapan kita, buru-buru ingin keluar, langsung pulang ke rumah, namun ada kita yang sedang sholat di belakangnya sehingga tidak bisa lewat. Jadi lebih baik kita ringankan, karena orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu termasuk, bahkan sebagian ulama berkata itu adalah termasuk dosa besar. Demikian yang bisa diinformasikan di malam ini tentang sutroh atau pembatas sholat. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hatur nuhun dari pembahasan tentang sutroh ya, pembatas sholat. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna Allahumma rabban nas zayyin khuluqana bil Qur'an wa thabbit aqdamana ma'al iman wa thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, sesi ngobrol-ngobrol.